Halo Sobat Pembelajar, permasalahan hukum bukan hanya peraturan yang tumpang tindih atau pasal yang multitafsir. Persoalan juga dapat muncul dalam hukum adat, putusan pengadilan, konvensi internasional, kebijakan pemerintah, maupun pelaksanaannya. Pada video ini, kita akan mempelajari cara mengenali objek masalah, memilih metode analisis yang tepat, dan merumuskan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Analisis dan evaluasi permasalahan hukum adalah kegiatan menelaah persoalan hukum secara sistematis untuk menemukan masalah, memahami penyebabnya, menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum, dan mengevaluasi penyelesaiannya dalam praktik. Penelaahan dilakukan melalui tahap yang jelas, dengan objek, data, informasi, dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis tidak hanya melihat norma, tetapi juga pelaksanaan, kewenangan lembaga, kepatuhan para pihak, serta dampaknya bagi masyarakat. Dengan demikian, analisis harus menjawab apa masalahnya, mengapa terjadi, dan perbaikan apa yang perlu dilakukan. Permasalahan hukum dapat bersumber dari 6 faktor. Pertama, regulasi, seperti konflik norma, kekosongan pengaturan, atau rumusan yang tidak jelas. Kedua, sumber daya manusia dari sisi jumlah, kapasitas, pemahaman, atau integritas. Yang ketiga, kelembagaan, terutama pembagian kewenangan dan koordinasi. Faktor berikutnya adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, budaya hukum yang belum mendukung kepatuhan, serta teknologi yang belum tersedia, tidak terintegrasi, atau menimbulkan persoalan baru. Analisis dilakukan untuk menemukan masalah secara tepat dan merumuskan alternatif penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Karena penyebabnya beragam, solusinya tidak selalu tentang perubahan peraturan, tetapi dapat menyentuh kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan budaya hukum, atau teknologi. Ruang lingkup analisis mencakup 5 objek utama: peraturan perundang-undangan, hukum adat, putusan peradilan, konvensi internasional, dan kebijakan pemerintah. Penentuan objek menjadi langkah awal karena setiap objek memiliki karakter, sumber data, dan cara analisis yang berbeda. Metode untuk menilai konflik norma, misalnya, belum tentu memadai untuk mengkaji putusan pengadilan atau penerapan hukum adat. Permasalahan regulasi dapat berbentuk konflik norma, tumpang tindih, rumusan multitafsir, pengaturan yang terlalu banyak atau overregulation, kekosongan pengaturan, dan hambatan implementasi. Salah satu instrumen yang digunakan ialah metode 6 dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan. Dimensinya meliputi kesesuaian dengan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian azas bidang hukum, peraturan perundang-undangan, serta efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Setiap dimensi diturunkan menjadi variabel dan indikator sebagai pisau analisis. Hasilnya menunjukkan masalah norma maupun implementasi, lalu menjadi dasar rekomendasi regulatif atau non-regulatif. Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan masih menjadi pedoman sosial di berbagai daerah. Persoalan muncul apabila praktik adat berpotensi diskriminatif, bertentangan dengan hak asasi manusia, tidak selaras dengan hukum nasional, atau tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Analisis dilakukan secara objektif untuk memahami keberlakuan, mekanisme penyelesaian, kedudukan dalam sistem hukum nasional, serta kemampuannya memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan. Permasalahan putusan dapat berupa inkonsistensi antar putusan, konflik jurisprudensi, hambatan pelaksanaan, atau belum tercapainya kepastian hukum. Analisis menelaah duduk perkara, norma yang diterapkan, pertimbangan hukum atau ratio decidendi, amar putusan, serta putusan lain yang serupa. Jika putusan sulit dilaksanakan, ditelusuri apakah hambatannya berada pada amar, prosedur, kewenangan, fakta, atau pengaturan. Temuan tersebut menjadi dasar rekomendasi untuk memperkuat konsistensi pelaksanaan putusan, jurisprudensi, atau regulasi terkait. Permasalahan konvensi internasional dapat muncul pada proses ratifikasi, pelaksanaan komitmen, pemantauan, pelaporan, atau pemenuhan kewajiban atau compliance. Analisis menilai status keterikatan Indonesia, kewajiban yang harus dipenuhi, kesesuaiannya dengan hukum nasional, pembagian kewenangan antar instansi, serta efektivitas pelaksanaan. Kesenjangan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti melalui penguatan regulasi, kebijakan, kelembagaan, atau pelaksanaan kewajiban internasional.
Kebijakan pemerintah dianalisis dari kewenangan, prosedur pembentukan, substansi, dan penerapan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau UPB. Analisis menilai apakah kebijakan dibuat oleh pejabat berwenang mengikuti prosedur, selaras dengan hukum, serta mencerminkan kepastian, keterbukaan, larangan penyalahgunaan kewenangan, dan pelayanan yang baik. Rekomendasi dapat berupa penyempurnaan kebijakan, tata kelola, akuntabilitas, atau kualitas implementasi. Enam metode yang dapat dipilih ialah analisis normatif, analisis empiris, regulatory impact assessment, legal gap analysis, comparative law, dan economic analysis of law. Pemilihannya disesuai dengan pertanyaan analisis, karakter objek, data yang tersedia, dan keluaran yang diharapkan. Satu kajian dapat menggunakan satu metode utama atau menggabungkan beberapa metode. Alasan pemilihan metode, sumber data, batasan analisis, serta hubungan temuan dan rekomendasi harus dijelaskan. Analisis normatif menelaah hukum melalui bahan hukum dan hubungan antar norma dengan fokus pada hierarki, azas sinkronisasi, dan harmonisasi. Norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Pengaturan juga harus sejalan dengan azas umum dan azas khusus bidang hukum terkait. Sinkronisasi vertikal memeriksa peraturan yang berbeda tingkat, sedangkan sinkronisasi horizontal memeriksa peraturan yang setingkat. Harmonisasi menilai keselarasan materi, kewenangan, istilah, prosedur, dan sanksi. Hasil analisis harus menunjukkan ketentuan yang dinilai, tolak ukur, masalah, akibat hukum, dan arah perbaikannya. Analisis empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan. Data dapat diperoleh melalui diskusi kelompok terkumpul atau FGD, survei, wawancara, pengamatan, dan studi kasus. Teknik tersebut membantu memetakan pandangan pemangku kepentingan, pola pengalaman, proses pelaksanaan, serta hubungan antara norma, aktor, peristiwa, dan dampak. Data empiris melengkapi analisis hukum untuk menguji apakah norma dapat dilaksanakan, dipahami, dipatuhi, dan mencapai tujuannya. Regulatory Impact Assessment atau RIA menilai dampak pilihan dan pengaturan. Analisis dimulai dengan merumuskan masalah dan tujuan, lalu mengidentifikasi alternatif tindakan. Setiap alternatif dibandingkan dari sisi biaya dan manfaat, seperti anggaran, biaya kepatuhan, waktu, dampak sosial, perlindungan, kepastian hukum, serta kualitas pelayanan. Hasilnya menjadi dasar memilih tindakan yang paling efektif dan proporsional, termasuk solusi dan regulasi. Legal gap analysis digunakan untuk menemukan kesenjangan antara pengaturan yang tersedia dan kebutuhan hukum yang harus dipenuhi. Analis memetakan regulasi yang berlaku, lalu membandingkannya dengan kebutuhan berdasarkan tujuan kebijakan, pengembangan masyarakat, teknologi, praktik, atau kewajiban hukum lain. Rekomendasi diarahkan pada pembentukan atau perubahan aturan jika kesenjangannya normatif dan pada perbaikan pelaksanaan jika aturannya sebenarnya sudah memadai. Comparative law atau perbandingan hukum mempelajari cara negara atau sistem hukum lain mengatur persoalan sejenis. Perbandingan mencakup tujuan, konsep hukum, kelembagaan, prosedur, pengawasan, hasil, dan konteks sosial, bukan sekedar menyalin ketentuan. Praktik yang relevan tetap harus disesuaikan dengan konstitusi, sistem hukum, kelembagaan, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Economic Analysis of Law menilai pengaruh aturan terhadap perilaku, insentif, biaya, manfaat, dan efisiensi. Analis membandingkan beban bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dengan manfaatnya sekaligus, menilai apakah sanksi dan insentif mendorong kepatuhan. Efisiensi tetap harus dibaca bersama keadilan, perlindungan hak, pemerataan manfaat dan beban, serta tujuan hukum. Analisis menghasilkan pemahaman mengenai akar masalah, penyebab, pihak yang terlibat, serta efektivitas instrumen hukum. Temuan inilah yang menjadi dasar rekomendasi. Rekomendasi regulatif dapat berupa mempertahankan, mengubah, mencabut, atau membentuk peraturan. Rekomendasi non-regulatif dapat berupa perbaikan prosedur, kapasitas sumber daya manusia, layanan, teknologi, koordinasi, atau sosialisasi. Setiap rekomendasi harus berbasis bukti, menyebut tindakan yang diperlukan, pihak pelaksana, dan hasil yang diharapkan agar operasional, terukur, dan dapat ditindaklanjuti. Sobat pembelajar, analisis permasalahan hukum dimulai dengan mengenali objek dan akar persoalan, memilih metode yang sesuai, serta menghubungkan temuan dengan alternatif solusi. Analisis yang baik menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran, dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dan dapat dilaksanakan. Terima kasih telah mengikuti
pembelajaran ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.